warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara. Saya dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor NIM 20211325. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Untuk yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencangkup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas suatu masyarakat negara. Yang kedua yaitu fungsi ideologi. Ideologi dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah negara. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, 4. Sebagai dasar negara, 5. Sebagai sumber dari segala hukum, 6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang ketujuh yaitu sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Yang keempat, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Untuk yang terakhir yaitu makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa.
Untuk yang selanjutnya adalah ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Berikut ini adalah beberapa macam ideologi di dunia. Yang pertama, ideologi komunisme. Komunis merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara di dunia. Awal ajarannya berasal dari tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Komunisme juga memiliki nama lain yaitu Marxisme dan atau Leninisme karena kedua tokoh inilah yang melahirkan ideologi ini di dunia. Ideologi komunis tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Imbas dari pemikiran tersebut adalah terjadinya ketimpangan yang sangat besar antara pengusaha dan buruh. Oleh karena itu, muncullah Partai Komunis yang memperjuangkan hak rakyat, terutama rakyat kecil. Ideologi ini dianut oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara. Ideologi yang kedua yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia hingga saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Para pengusaha ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminimal mungkin, sehingga untuk mencapai hal tersebut, negara tidak boleh ikut campur dalam usaha mereka. Tokoh yang sangat terkenal dengan ideologi ini adalah Adam Smith atau juga yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Negara-negara yang menganut kapitalisme yaitu Hong Kong, Singapura, Selandia Baru, Swiss, Kanada, Amerika Serikat, dan lain-lain. Ideologi yang ketiga yaitu ideologi liberalisme. Paham ideologi liberalisme tidak kalah terkenalnya dengan paham ideologi yang sudah ada di atas. Jadi, liberal berarti bebas. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik, bahkan agama, sehingga sering terjadinya penyebab tawuran. Di dalam paham liberalisme ini terdapat 3 nilai pokok utama yang menjadikannya kuat, yaitu life, liberty, dan property. Negara yang menganut ideologi liberalisme yaitu Bulgaria, Finlandia, Netherlands, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki slogan kuat yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Landasan pemikiran dari paham demokrasi ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang pada kenyataannya menjadi lembaga pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam pemerintahan demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum. Kemudian rakyat juga memilih wakil-wakilnya sebagai sarana penyalur lidah rakyat kepada pemerintahan yang berkuasa. Ada beberapa negara yang menganut ideologi ini yaitu Inggris, Denmark, Norwegia, Swedia, Amerika, Israel, Belgia, Australia, dan yang lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.